You understand? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa mad'ulahu wa biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita telah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau Islam bisa jaya sampai sekarang ini. Yang terhormat Ustadz Ibrahim, yang kami banggakan seluruh anggota kelas MIA A7 dan MIA A8. Atur acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan orasi, yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Memasuki acara yang kedua, orasi yang dibawakan oleh Muhammad Taban Ansarullah. Kepadanya di waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Thanks to Allah for given to us, and salawat salam to Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Shadaqallahul azim. Wallahu ya'ala wa yafatna walhamdulillah walamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya pembawaan orasi yang dibawakan oleh Muhammad Jidan. Kepada dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Islam bisa karena beliau Islam bisa menyebar ke seluruh pelosok dunia. Selanjutnya, berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul bersabar kepada seluruh manusia. Di sini kalian semua pasti tahu apa artinya bersabar. Sabar menurut saya adalah menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari segala keburukan-keburukan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, sabar ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, sabar kepada Allah, bersabar kepada makhluk hidup. Yang terakhir, bersabar kepada diri sendiri. Yang pertama, bersabar kepada Allah. Apa sih maksudnya bersabar kepada Allah? Maksudnya itu bukan berarti kita bukan berarti kita harus bersabar, maksudnya bersabar atas apa yang kita inginkan. Maksudnya seperti kita berdoa tidaklah
langsung diberikan oleh Allah, melainkan pasti melalui proses sehingga tidak langsung diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus bersabar. Selanjutnya yang kedua, bersabar kepada makhluk hidup. Contohnya kepada orang lain. Setiap hari kita pasti Allah memberikan kita cobaan, yaitu berupa kesabaran pada orang lain. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kesabaran kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang terakhir, bersabar kepada diri sendiri. Apa sih maksudnya sabar kepada diri sendiri? Maksud sabar kepada diri sendiri adalah kita tahu kemampuan kita, kita tahu batas diri kita. Maka dari itu kita harus bersabar untuk terus meningkatkan diri. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dari ayat tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa jika kita memohon kepada Allah, kita harus bersabar. Kita harus terus bersabar. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Sekian dari saya. Haza wallahu yara'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Pandu Pangkusunan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pertama-tama, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita bisa hadir di majelis ini. Salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama menyebar ke seluruh dunia. Kali ini saya akan berpidato tentang Corona Indonesia. Di Indonesia kita telah mengetahui bahwasanya Corona sudah mencapai 200.000 lebih yang terpapar, dan yang meninggal kurang lebih 5 ribuan. Itu dikarenakan kita sangat menyepelekan yang namanya protokol dari Tuhan, yaitu kita harus menjaga jarak seperti ayat yang telah diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu yastahilla fil majalisi. Kita harus berlapang-lapang dalam majelis, karena di situ dengan mudahnya virus bisa melompat-lompat. Yang kedua, dalam bermasker. Selayaknya kita jika berbicara dengan orang atau sedang sakit, kita bermasker agar virus tidak mudah menyebar kepada orang lain. Yang ketiga, kita wajib mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan, sebelum melakukan sesuatu, sebelum olahraga. Kita harus mencuci tangan agar kita bersih dari virus-virus yang bisa membuat kita sakit. Sekiranya itu saja dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orasi selanjutnya yang disampaikan oleh Muhammad Fadil. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wal mad'ulah wal bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berdiri di tempat ini saat ini. Tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat bid'ah Allah bisa membawa zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul Carilah Motivasi yang Abadi. Mengapa harus mencari motivasi yang abadi? Sebagai contoh, ada suatu kisah seorang anak
yang menjadikan orang tuanya sebagai motivasinya untuk belajar. Orang ini belajar karena orang tuanya berorganisasi dan segala macam dari semenjak SMP. Dia belajar untuk membanggakan orang tuanya. Sehingga dia sampai kuliah, dia udah mendapat prestasi banyak. Namun di saat kuliah dia udah banyak prestasi, orang tuanya itu meninggal. Lalu apa yang terjadi dengan anak itu? Lalu anak itu patah semangat dan berputus asa karena udah tidak ada lagi yang bisa dia banggakan, karena orang tuanya sebagai motivasi dirinya untuk belajar dan sukses. Jadi belajar dari situ kita harus mencari motivasi yang abadi. Contohnya apa tuh yang abadi? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cari motivasi seperti kita melakukan sesuatu karena contohnya karena perempuan atau karena orang lain. Kayak gitu. Seperti contoh ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah dan jadikan Allah sebagai motivasi kita untuk belajar dan berjuang di dunia ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Azza wa Allah yarana wa yafsuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Selanjutnya, orasi yang disampaikan oleh Rahmat Ilahi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina, MC yang saya hormati MC dan teman-teman saya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali, kita dapat berkumpul di acara Muhadharah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya Sago Hatib di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Muhasabah Diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan segera kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita mendapatkan mencari hikmah dan manfaat yang yaitu orang-orang bertakwa akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya sebagai khatib dan dalam sebuah hadis yaitu ada 5 yang pertama, nikmat sehat manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Yang kedua adalah manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Dan yang keempat, manfaatkanlah nikmat luangmu dan sempitmu. Yang pertama, manfaatkan sehat dan sebelum sakitmu. Maksudnya adalah selagi kita sehat, marilah kita selalu beriman kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada Allah, lingkungan dan sekitar. Beriman kepada Allah seperti ibadah, sholat 5 waktu, tepat waktu, dan membangun sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
dan berbuat baik kepada manusia, contohnya saling tolong menolong, memberikan sesuatu jika kita lebih, dan untuk lingkungan ada jika kita melihat sampah di sekitar atau sesuatu yang menghalang pandangan, kita ambil. Terus manfaatkanlah matimu, hidupmu sebelum matimu. Selagi kita hidup, kita harus memanfaatkan hidup kita seperti selalu menyehatkan tubuh kita atau segala macam. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum sempitmu. Sekarang kita masih luang, kita masih belum tua. Waktu luang kita manfaatkan untuk belajar, mencari pengetahuan dan lain-lain. Dalam khotbah ini saya menyampaikan, manfaatkanlah waktu luangmu, sehatmu, hidupmu selagi kamu masih bisa, karena jika kita sudah tua nanti kita akan menyesal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, pembawaan orasi yang dibawakan oleh Muhammad Fatani Malik. Kepada dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu war-rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpah karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, yaitu Masjid Al-Hayat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau, Islam bisa membawa dari zaman yang sembunyi ke terang benderang, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang di dunia ini. Jadi sini saya tidak akan lama-lama, saya akan membawakan judul pidato yang berjudul tujuan hidup. Jadi itu semua kita punya tujuan dalam hidup kita. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa tujuan manusia tuh pada Allah tuh hanya beribadah. Terusnya, dan di Al-Maidah ayat 2 juga dijelaskan, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi itu kita disuruh berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Sesungguhnya Allah tuh baik dan menyukai kebaikan. Jadi di dunia ini tuh kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, maupun hewan, tumbuhan, dan pada orang lain. Terusnya, di sini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan para pendengar sekalian bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Misalnya kita berbuat kebaikan satu saja, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berlipat ganda. Seperti janjinya, satu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi di sini tuh saya berpesan pada para jamaah sekalian untuk selalu berbuat kebaikan pada yang lain. Dari yang kecil-kecil juga bisa, seperti buang sampah pada tempatnya, itu termasuk dengan berbuat kebaikan kepada lingkungan dan menjaga kedamaian di dunia ini. Jadi saya di sini cuma menyampaikan agar selalu berbuat baik, karena Allah menyukai kebaikan. Sesungguhnya Allah menyukai, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah. Sekian dari saya, hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya, pembawaan orasi yang disampaikan oleh Muhammad Fajar. Kepada dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wal mat'ulahu wal rijalu. Puja dan puji syukur terhadap Allah atas kehadirannya. Kami semua bisa kumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangannya kita dapat melihat dari zaman yang gelap hingga terang benderang seperti ini.
Terus saya di sini akan menyampaikan sebuah judul pidato yang berjudul menghargai orang tua. Ya, sebelumnya sini saya akan bertanya dulu kepada kalian. Ketika kita masih kecil, siapa yang mengasuh kita? Orang tua. Ya, sungguh benar itu, yang mengasuh kita itu orang tua ketika dimana kita masih kecil. Jadi di saat kita kecil kita diasuh oleh orang tua, maka dari itu ketika kita sudah besar nanti atau sudah dewasa nanti, kita harus menghormatinya seperti sedia kala ketika kita masih kecil. Apabila ketika kita melawan orang tua, tentu saja akan ada balasan-balasan yang diberikan dari Allah kepada kita. Dan sebaliknya ketika kita menghormati dan menghargai dan menyayangi kedua orang tua kita, maka kita akan diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Yang pertama, ketika kita itu di dalam Al-Qur'an itu kita diterangkan bahwa kita itu tidak boleh berkata atau berkata-kata kasar kepada orang tua, karena itu termasuk adalah perbuatan yang buruk. Dan juga yang kedua, harus berhati mulia terhadap orang tua ketika kita tidak menghormati perintah dan peraturan dan apa-apa yang disuruh oleh orang tua yang menuju kebaikan, maka kita akan mendapat dosa. Tetapi ketika kita disuruh melakukan keburukan, ketika kita menolak, itu tidak apa. Dan mungkin dari saya itu saja. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Pembawaan orasi yang selanjutnya yang dibawakan oleh Muhammad Rafli Nurul Rahman. Kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jallalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu wal bilat wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz yang mendampingi kita dalam muhadharah pagi hari ini, dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Tak lupa selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah statement yang mengenai pilar utama pemuda yang cemerlang. Kita sebagai pemuda, remaja menuju dewasa, jangan sampai kita terkecoh dengan diri kita sendiri, dikalahkan oleh nafsu, yang padahal sebentar lagi waktunya kita menjadi orang tua. Cepat atau lambat, semua akan kita lalui. Dan kita harus siap, sanggup dan mampu menjadi orang yang benar-benar dewasa. Dewasa bukan hanya sekedar label. Dewasa dalam artian dalam sikap kita menghadapi masalah, menyelesaikan pola permasalahan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemuda yang cemerlang? Ada 3 pilar utama: sehat, cerdas, dan manusiawi. Bagaimana kita sehat? Hal itu tidak perlu ditanyakan lagi, sehat itu dari segi mana? Yaitu dengan olahraga. Percuma kita cerdas, percuma kita punya akhlak yang sangat baik. Bukan percuma, maksudnya itu belum sempurna kalau kita nggak sehat. Kita menjadi orang yang baik, orang yang sempurna untuk 1 tahun tidak perlu. Tapi kita harus sehat secara jasmani dan rohani, dengan olahraga tentunya. Bagaimana kita cerdas, bisa melalui seni. Di akademik kita kurang, silahkan berseni. Karena seni merupakan
sebuah ilmu yang mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi otak kita, supaya bisa bekerja lebih baik dan menjaga penalaran kita supaya lebih maju lagi. Dan bagaimana untuk pilar ketiga, manusiawi? Manusiawi merupakan hal yang berhubungan tadi, yaitu berbudaya. Kita harus berbudaya untuk melaksanakan konteks manusiawi itu. Jadi tolong untuk teman-teman sekalian, tolong diingat, waktu tidak lama lagi, siapkan diri kita menjadi pemuda yang cemerlang, siap, sanggup, dan mampu menghadapi masa depan. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang berkenan di hati kalian. Semoga penyampaian materi pagi ini oleh saya bermanfaat untuk kita semua. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillah. Assalamualaikum merdeka. Selanjutnya, bahwa orator yang dibacakan oleh Nurian Adib, kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musola alaihi Muhammad ulahu al-biladu al-mad'ulahu warijalu. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur atas rahmat Allah yang senantiasa sekarang ini kita dirahmati untuk selalu diberikan kehidupan serta kesehatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa pula kita junjungkan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam masih dapat berjaya pada hari ini. Ya, yang saya hormati Ustadz Ibrahim serta pembawa acara serta teman-teman saya yang saya muliakan. Ya, terima kasih juga pada audiens karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan MC karena telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Sholat adalah pilarnya agama. Ya, pada yang kita ketahui, sholat wajib adalah pilarnya agama. Tanpa sholat, umat Islam tidak akan berdiri tegak. Ya, selain itu juga, dengan sholat, hati kita bisa sejuk dan roh kita bisa tenang. Ya, selanjutnya, selain itu, wajib yang kita ketahui, sholat adalah hak yang wajib bagi seluruh umat Islam. Tidak ada yang bisa menandingi sholat wajib. Ibadah-ibadah apapun masih kalah dengan sholat wajib ini. Karena dengan sholat wajib, itu adalah sholat yang paling istimewa. Tempatnya pun sangat dimuliakan oleh Allah. Selain itu juga, dari menjelang kita bangun, dari menjelang petang sampai terbitnya matahari, kita di situ hanya melakukan sholat wajib yang paling utama. Nah, dengan sholat wajib ini, insya Allah kita akan selalu dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kalian ketahui bahwa sholat wajib ini adalah sholat yang istimewa. Jangan pernah lupa dengan sholat wajib ini ataupun menyepelekan. Biasanya di antara kita banyak yang menunda-menunda sholat wajib ini. Misalnya contohnya, kita lagi main game, denger azan, udahlah stop dulu, kita sholat wajib dulu baru lanjutkan mainnya. Nah, selain itu juga, pokoknya kita harus melaksanakan sholat wajib ini dengan tepat waktu. Tidak lupa pula setelah sholat wajib, kita menjunjung nama besar
menjunjung nama Nabi kita, nama besarnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah nama kita insya Allah bisa didoakan olehnya. Ya, pesan saya kepada teman-teman, jangan pernah melalaikan sholat 5 waktu ini. Sekian dari saya. Hadza wallahu a'lam wa irfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Orasi yang dibawakan selanjutnya oleh Muhammad Khairul Umam. Kepada dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim sebagai mentor muhadharah kali ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Al Hayat. Dan yang kedua yaitu salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kedamaian sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada di surat yang tercantum di surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi in asantum li anfusikum wa in asatum falaha, yang artinya jika kamu melakukan kebaikan maka kebaikan itu ada untuk dirimu sendiri. Jika kamu melakukan kejahatan maka kejahatan tersebut akan berlaku pada dirimu juga. Nah, ada cerita, ada sebuah pemuda, dia seorang pembisnis. Nah, pada suatu hari dia menjualkan dagangannya di pasar dan menghasilkan untung yang banyak. Saat perjalanan pulang, dia mengalami kelelahan sehingga dia harus tidur di bawah pohon. Nah, setelah dia bangun dari tidur, dia mendapatkan bahwa hasil keuntungan itu hilang. Hasil keuntungan itu hilang. Dan dia mulai frustasi mencari keuntungan tersebut kemana-mana, dan pada hasilnya dia hanya menemukan orang tua yang telah buta. Kemudian dia tanya kepada orang yang buta tersebut, apa kamu melihat emasku? Aku tidak melihat emasmu karena aku memang benar-benar buta. Karena dia merasa frustasi, lelah mencari kemana-kemari, maka dia memutuskan untuk membunuh orang tersebut karena dia tidak percaya kalau dia buta. Nah, kemudian akhirnya pemuda tersebut pulang ke rumah dengan kekecewaan. Tapi pada aslinya saat dia tertidur, ada anak kecil yang datang yang menyamperin pemuda tersebut dan mengambil emasnya. Karena dia benar-benar anak kecil, maka dia tidak tahu kalau itu adalah hasil keuntungan milik pemuda tersebut. Nah, sekali lagi dalam kejadian tersebut aslinya pada kejadian ini orang tua yang buta ini telah membunuh orang tuanya si pemuda, dan orang tuanya pemuda ini telah mencuri uangnya dari orang tua anak kecil tersebut. Nah, pada kesimpulannya dalam cerita ini karma is real. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Maka dalam dunia ini kita harus saling berbuat kebaikan agar kebaikan tersebut datang kepada diri kita sendiri. Nah, jika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kalian, maka kalian harus mengikhlaskan, dan Allah yang akan membalaskan dengan kejahatan apa yang dia lakukan. Oke, sekian dari saya. Hadza wallahu ya'lam wa yafaduna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pakor, pada dipersilahkan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri shrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. The Honorable Ustadz Rahmat Ibrahim and my life with my friend together. Gives thanks to Allah and salawat and salam to Prophet Muhammad.
I will to tell about the teenager of example. Faqalallahu fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. The translate. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dan jika Allah sangat dibenci di sisi Allah, jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu katakan tapi kamu tidak kerjakan. Di sini saya akan membahas tentang menjadi pemuda yang mencontohkan. Oleh karena itu, kita sebagai kakak kelas tertinggi, marilah kita bersama-sama mencontohkan kepada adik-adik kita, kepada adik kelas kita yang di bawah naungan kita. Kita semua selaku Opmas angkatan 17 Defender, kita di sini paling dewasa umurnya, paling dewasa pemikirannya. Marilah kita bersama-sama mencontohkan. Alangkah baiknya kita jangan menegur terlebih dahulu. Lebih baik kita harus mencerminkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus bercermin dan melihat dan juga mengatur diri kita. Baru kita haruslah mengatur diri orang lain. Oleh karena itu, kita selaku kelas 12, selaku angkatan Defender, kakak kelas tertinggi, janganlah kabur maktan, yaitu janganlah mengatakan apa yang kita tidak kerjakan. Jadi sebagaimana dalam surah As-Saff yang tadi saya bacakan, oleh karena itu di sini kita harus bersama-sama bergotong royong mencontohkan pada adik-adik kelas kita yang terbaik. Jadi ketika adik-adik kelas kita berperilaku tidak baik kepada kita ataupun orang lain, maka kita harus berkaca diri terlebih dahulu. Bagaimana diri kita sudah benar atau belum? Oleh karena itu, ayo kita sama-sama bergotong royong, bekerja sama dalam aspek ini, yaitu mencontohkan atau menjadi uswah, menjadi kakak kelas tertinggi yang benar, menjadi kakak kelas tertinggi yang bisa mencontohkan pada adik-adiknya. Mulai dari kerapian, mulai dari dasi pakaian seluruhnya, mulai dari songkok, dan juga protokol orhiba yang telah dijelaskan oleh Syekh Ajaitun. Ya, di sini saya sebagai Kemenditam angkatan 17 Defender mengajak, ayo kita bersama-sama bergotong royong demi terwujudnya perdamaian Indonesia, demi terwujudnya protokol orhiba. Kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Apabila kita ingin adik-adik kita melihat mengerjakan apa yang kita tegaskan pada mereka. Oleh karena itu, sebelum kita menegaskan pada adik-adik kita, kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Mulai dari pakaian, mulai dari kedisiplinan, mulai dari unsitoh yaumiyah yang kita kerjakan. Ya, untuk itu, ayolah kita berjuang bersama-sama demi kebaikan Ma'had Al-Zaitun tercinta. Kita bersyukur di sini kita masih bisa bertatap muka. Ayo, brother and sister, kita harus berjuang. Kita harus merasakan sulitnya terlebih dahulu sebelum kita merasakan rasa senang nanti di saat kita sukses ke depan. Enough for me, the last together. Assalamualaikum, merdeka. Membaca orasi yang disampaikan oleh Nurafi Aziz, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammadu al-Matulahu al-Biladu wa Rijalu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat pembimbing dari Muhadharah Ustadz Ibrahim, yang terhormat para MC Muhammad Ridwan dan Rahul Jihad, dan saya hormati seluruh teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Yang kedua, tidak luput kita tetap curahkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat beliau Islam bisa menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan seluruh lapisan dunia. Pada kali ini saya berdiri di depan ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Akhlak kepada manusia dan lingkungan. Akhlak manusia kepada lingkungan itu adalah sering kita lakukan di kehidupan kita. Sebagaimana kita melakukannya kepada manusia atau lingkungan. Seperti hal contohnya, kita sering kali melihat teman atau orang-orang di sekitar kita yang sering kita lihat di jalanan yang kesulitan atau seperti contohnya kehilangan. Sebagai manusia yang berakhlak, kita sebagaimana memberi atau melakukan sebuah tindakan seperti halnya kita menegur dia, kenapa kamu bisa seperti itu? Dan salah satu contohnya kepada lingkungan. Sebagaimana yang dicontohkan dari guru atau dari orang tua kita. Salah satu contohnya adalah akhlak kepada lingkungan itu mengambil sampah, merapikan jalan yang ada rantingnya, atau merebusasi pohon yang telah ditebang. Sebenarnya pohon yang ditebang itu sebenarnya boleh kita tebang, asalkan kita bisa merebusasinya atau menanam kembali. Dalam contohnya hadis yang telah mungkin kita sering dengar adalah an-nazbatul minal iman, kebersihan sebagai dari iman. Dari situ kita bisa sadar bahwasannya kebersihan atau akhlak kepada lingkungan dan manusia itu sangatlah wajib. Kita tidak memandang apa itu akhlak yang lain. Salah satu contohnya itu saja. Ya, sekian dari saya. Sekian haza wa ulana wa fazuna walhamdulillahirabbil alamin. Ngeblank. Pastikan. Please like dan comment. Please like dan subscribe. Comment, like and subscribe. Klik berlangganan, langgane wae. Klik komentar dan juga berlangganan. Dan subscribe and share. Jangan lupa share video ini. Subscribe and share this video. Ya, sudah itu aja. Assalamualaikum, merdeka.